saya Rizky Dwi Septiana. Di sini saya akan membuat video refleksi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Media Pembelajaran. Nah, di sini saya sudah mempunyai 3 narasumber. Yang pertama bernama siapa dek namanya dek? Aulia Patunisa. Aulia Patunisa. Selanjutnya Zaira Nurutani. Zaira Lita Mutiara Kinati. Nah, ketiga narasumber saya ini merupakan siswa kelas 6 sekolah dasar dari SD Negeri Kertosari, Kabupaten Musirawas. Dan langsung saja saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama pada anak-anak yang ada di depan saya ini. Ini dek, kan kalau hari ini belajar kan? Hari ini belajar tentang tematik tadi kan? Tematik. Nah, kalau kita belajar itu pasti ada sesuatu yang menarik kan? Ada yang menarik, ada yang membuat kita tuh kayak, wah pelajaran ini seru, pelajaran ini keren, aku seneng loh belajar ini. Nah, dari kalian bertiga, dari versi kalian bertiga, apa sih apa sih yang menarik dari hal yang kalian pelajari tadi? Satu-satu lah, jawabnya satu-satu. Dari ini, apa yang menarik dari? Oh, berarti yang dipelajari itu dipahami, mudah dipahami. Terus yang ini? Soalnya itu mudah dipahami. Soalnya mudah dipahami. Terus Pertanyaannya mudah. pertanyaan mudah. Nah, berarti dari ketiga jawaban ini kan rata-rata pertanyaan yang mudah. Kalau kita bisa menyimpulkan pertanyaan itu mudah, berarti kita paham dong dengan materinya kan? Nah, kalau kita paham dengan materinya, berarti kita bisa mengerjakan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Terus pertanyaan selanjutnya, apa ada hal yang membuatmu kesulitan dalam belajar tadi? Apa? Kesulitan. Ketemu pertanyaan yang rumit. Ketemu pertanyaan yang rumit, yang penjelasannya kurang tapi pertanyaannya ribet. Terus yang ini? Yang kayak pertanyaannya susah dan itu udah ada jawabannya. Nah, pertanyaannya susah, nggak ada jawabannya, ada jawabannya di Google gitu. Ya. Terus Susahnya di jawabannya. Tapi Susahnya kayaknya di pas lihat enak gitu. Pas lihat pertanyaannya mudah, pas dicari gak ada pasti jawabannya. cari ada, berarti penjelasan dari bukunya kurang. Kita butuh buku pendamping, berarti kan. Terus cara kita mengatasi hal yang membuat kita sulit tadi, apa itu? Nah, memperhatikan berarti. Yang ini Biasanya cari-cari di halaman selanjutnya. Terus kadang kalau ada tanya sama guru. tanya sama guru. Ini Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. mendengarkan guru, berarti intinya untuk mengatasi kesulitan kita itu kita memperhatikan guru waktu menjelaskan, memperhatikan dengan baik. Terus kalau kita lupa apa yang disampaikan guru, berarti kita balik lagi ke halaman sebelumnya kan, karena mungkin ada penjelasannya di halaman sebelumnya kan. Terus apa yang telah kamu pelajari dari pembelajaran ini dan bagaimana kamu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan belajar satu materi ini, apa materinya misal. Terus bagaimana kalian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Kan karena setiap yang kita pelajari di sekolah itu bakal kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari, entah itu di rumah, entah itu di sekitar lingkungan kita. Nah, bagaimana ya? Jadi ambil satu contoh materi apa yang kalian sering, materi agama. Nah ya, Kadang ada pertanyaan yang membantu nah yang menolong teman. Terus itu pasti sudah kita pelajari kan? Yang lain juga sama kan? Terus kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misal bagaimana kita menolong teman, menolong orang lain, menghormati, menghargai. Terus bagaimana cara
mudah gitu mengaplikasikannya kalau kita sudah belajar. Terus apa pertanyaan dari guru yang membuat kalian bingung dan kalian butuh penjelasan lebih lanjut? Pertanyaan tentang apa itu biasanya yang kalian masih bingung? Matematika. Kebanyakan bingung ya, apalagi kalau kita dijelasin satu kali kan. Iya. Kita harus ngejelasin itu minimal 2 kali. Bu, belum ngerti, jelasin lagi. Berarti kan itu kita butuh penjelasan lanjut kan. Selanjutnya apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut tentang topik pembelajaran yang sudah kalian pelajari? Matematika. Karena kita perlu belajar lebih lanjut supaya kalau ada satu Biasa dari semua. bisa kita kerjain lagi. Karena tadi kita belum paham betul kan. Jadi kita perlu penjelasan lanjut. Ya kalau misalnya ujian itu ngisinya tidak di kancing baju. Iya. Terus ini, kalian sudah puas belum dengan pembelajaran kalian hari ini? Sudah. Alasannya apa puas dari ini? Puas karena mudah dipahami. Terus yang ini? mudah, terus soalnya tidak banyak-banyak. Terus Ya yang ini? mudah terus kayak enak aja gitu. Karena enak. Jadi kalian puas. Aku lega hari ini. Karena apa? Karena aku bisa jawab soal yang dikasih. Terus ini, apa tantangan yang kalian jumpai dalam proses pembelajaran tadi? Tantangannya, kesulitan, kekurangan materi, tantangannya, ya apa itu? Apa itu? Geografi, tantangan gitu ya, karena kita belum memahami geografi dengan benar. Kan banyak itu materi geografi kan, jadi itu masih sebagai tantangan dan kita perlu belajar lebih lanjut. Terus ini, bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang telah dipelajari? Kalau guru sudah jelasin, terus kita tinggal aku paham bahwa dengan materi itu, kayak mana cara kalian menunjukinnya? Kita mengerjakannya dengan benar. Nah, mengerjakan teliti. Terus yang ini mengerjakannya itu ya mudah. mengerjakan. Berarti kalau saya sudah yakin saya paham dengan materi ini, jadi kita ngerjainnya tuh enjoy, enak, teliti, benar. Kalau ditanya, berani nggak maju ke depan? Berani Bu. Kenapa? Kita yakin karena kita sudah tahu, sudah paham, sudah bisa kan. Dan itu pada saat melakukan pembelajaran, apa kamu merasa sudah maksimal dalam belajar tadi? Sudah merasa maksimal belum? Dengan belajar tadi? Sudah maksimal. Alasannya apa? Kalau sudah merasa maksimal, sudah mencapai target? Sudah. Nah, yang ini kan target belajar kita ini ada masing-masing beda kan target belajar. Kalian sudah mencapai target belajar. Apa target belajar dari kalian masing-masing? Dari yang ini dulu. Targetnya misal bisa dari 1, terus yang ini matematika. Targetnya targetnya mencapai harus menjadi juara. Kalau saya menjadi juara, saya sudah mencapai target belajar. Kayak itu. Ini pelajaran agama. Biar tahu lebih lanjut tentang agama. Nah, berarti yang ini beda. Targetnya dia pengen belajar lebih lanjut tentang agama, dia pengen belajar tentang agama lebih dalam. Berarti dia ada target dewe. Pada intinya target itu tentang sesuatu yang akan kita dapatkan di akhir kan. Jadi kayak ini, kita pengen dapat nilai yang besar, terus kita harus ngejar target itu. Kita belajar dengan tekun. Terus yang ini, kalau misalnya kita pengen belajar agama lebih dalam, lebih masuk lagi ke dalam biar kita lebih tahu, berarti kita harus belajar juga
Tapi untuk nilai itu kan mengiringi, tergantung dengan kita masing-masing. Nah, itulah tadi pertanyaannya tentang apa yang kalian alami waktu belajar, kesulitan-kesulitan, hal-hal yang menarik waktu kalian belajar. Terima kasih ya untuk waktunya, sudah bantu untuk membuat video ini. Kita sama-sama tetap dari situ, kita salam ya, sama-sama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, nama saya Mardia Fetriani, NPM 5020115. Coba. Nama saya Gisa Lari Chandra. Dan nama saya Zapina Zafra. Ini dari kelas mana? 5A. Kelas 5A. Kelas 5A ada berapa orang siswanya? Siswi ada 15, siswa ada 15. Siapa nama gurunya? Meli Rosmiati. Jadi hari ini kita akan wawancara sama dua cewek cantik ini. Oke. Tadi kita belajar apa? IPS sama bahasa. Sekarang ibu mau tanya sama Zapina deh. Zapina, tadi kita belajar tentang apa? Kegiatan ekonomi. Sekarang Gisel, apa saja kegiatan ekonomi yang pertama? Pertama, bisnis produksi. Artinya apa? Menciptakan. Contohnya penjahit dan Nelayan. nelayan. Itu tadi apa? Produksi. Nah, di dekat rumahnya ada nggak yang penjahit baju? Nelayan? Nggak ada. Terus apa lagi selain itu? Terus Zapina, apa itu distribusi? Distribusi itu artinya Menyalurkan dari pihak produsen ke konsumen. Contoh dari distribusi apa? Distribusi contohnya toko baju dan toko warung. Warung. Dekat rumah Gisel sama Zapina ada warung nggak? Ada Banyak. Nian. Yang terakhir. Coba. itu konsumsi. Artinya apa? Memakan. Memakai. Contohnya? Contohnya memakan makanan. Oke. Jadi itu pelajaran kita hari ini tadi ya. Sekarang ibu mau nanya, enak gak belajar sama ibu? Enak Kenapa enak ya? karena bisa main kuis. Terus? Habis itu dikasih jajan. Terus? Gelang. Jadi itu tadi pelajaran kita hari ini ya. Besok minggu depan kita sambung lagi belajarnya. Oke, terima kasih dulu. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Renasari, NPM 5020119. Baiklah, di sini saya akan melakukan podcast pada siswa kelas 5. Baiklah, boleh perkenalan. Nama saya Kalista Yulantia dari kelas 5. Nama saya Nandika Sumafianti dari kelas 5. Oke, di sini ibu akan melakukan pertanyaan dulu untuk mata pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kan kita sudah belajar dengan pembelajaran IPA. Nah, masih ingat nggak kita tadi belajar tentang materi apa? Materi sistem pencernaan pada manusia. Oke, nah di sini ibu
mau tanya dulu dengan Kalista. Menurut Kalista, apa yang Kalista pahami terkait materi tentang sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman dalam tubuh untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Oke. Nah, kalau menurut Nazifa, apa saja sih organ-organ yang dapat pada sistem pencernaan pada manusia? 1. Mulut, 2. Dasar halus, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Keseluruhan, 6. Jantung. Oke, berarti organ sistem pencernaan pada manusia itu ada 6 ya. Kalista, di sini Ibu mau tanya dulu apa yang Kalista pahami terkait materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman dalam tubuh untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Oke, nah Kalista, Nazifa, apa saja sih organ-organ di dalam sistem pencernaan pada manusia? 1. Mulut, 2. Dasar halus, 3. Lambung, 4. Usus besar, 5. Usus kaki, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Jantung. Oke, berarti sistem organ pencernaan pada manusia itu ada 6 organ ya. Nah, menurut Kalista, apa sih fungsi dari mulut itu? Mulut merupakan anatomi utama dalam sistem pencernaan pada manusia yang berfungsi menghaluskan makanan. Oke, berarti fungsi dari mulut itu untuk menghaluskan makanan ya. Nah, Nazifa, apa saja sih yang terjadi jika kita tidak menjaga kesehatan pada sistem pencernaan? Kita akan mengalami kondisi seperti sembuh, jantung, dan diare. Nah, kalau menurut Kalista, apa sih bagaimana cara kita menjaga sistem pencernaan pada manusia? 1. Banyak makanan mengandung lemak. 2. Banyak berolahraga. 3. Mengonsumsi air putih secukupnya. Oke. Nah, terus menurut Nazifa, bagaimana cara kerja sistem pencernaan pada manusia itu? Setelah selesai dikunyah, makanan tersebut telah menyebabkan yang dikeluarkan makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat ini makanan dihasilkan selanjutnya langsung ke usus halus dan jantung dan dipakai oleh beberapa titik. Oke. Nah, menurut Kalista, apa sih yang terjadi bila salah satu organ dalam sistem pencernaan manusia itu tidak berfungsi dengan baik? Maka akan berpengaruh pada energi. Pembuatan enzim yang terganggu ini membuat proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. Oke. Nah, sepertinya kalian terkait materi ini sudah paham semua. Nah, di sini kalian minta untuk Nazifa aja sih untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Bahwa sistem pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, esophagus, lambung, usus besar, usus halus, dan racun. Cara kita menjaga sistem pencernaan manusia dengan cara berolahraga dengan teratur, istirahat secukupnya, dan mengonsumsi lemak yang sehat seperti ikan laut, yogurt. Oke, nah sepertinya terkait materi pada hari ini mereka sudah paham semua. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan nama saya dari kelas 6C. Perkenalkan, nama saya Nafrita Angelina dari kelas 6C. Oke, hari ini bisa merefleksi materi tentang hak dan kewajiban. Oke, yang pertama menurut kita apa yang kita pahami tentang materi hak dan kewajiban? Setiap orang harus mematuhi kewajiban dan menjalankan haknya. Oke, menurutmu apa itu hak kita? Hak adalah suatu yang kita miliki setiap warga negara. Oke, menurut Yelsa apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Oke, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban itu tidak seimbang? Akan terjadi pelanggaran. Menurut Yelsa, sejak kapan sih seseorang itu memiliki hak? Sejak dalam kandungan. Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang menurut kita? Itu menciptakan keadilan dalam masyarakat. Menurut Yelsa, salah satu kewajiban warga negara itu seperti apa? Membayar pajak
berhak mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kapalupi, FDL 5020107. Baiklah, di sini saya akan melakukan podcast kelas 5. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arezi, kelas 5. Baiklah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Tadi kan kita sudah belajar. Apa sih pelajaran kita pada hari ini? Kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, yang selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Ananda. Apa yang kamu pahami dari materi kegiatan ekonomi masyarakat? Kegiatan ekonomi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Ibu akan bertanya lagi kepada Ananda yang masih Ananda. Menurut kamu apa saja contoh dari kegiatan ekonomi masyarakat? Produksi. Ya. Produksi. Contohnya menanam padi, mengambil ikan di laut. Distribusi, contohnya pedagang satu yang menjual dagangannya di pasar. Konsumsi, contohnya anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku. Ibu akan bertanya kepada Iqbal. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan ekonomi? Manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Oke, kepada Ananda, menurut Ananda, apa saja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat? Produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran bahan yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Baiklah, Ibu akan bertanya lagi kepada si Iqbal. Menurut Iqbal, apa saja peran produsen dalam kegiatan ekonomi? Memproduksi barang, menciptakan lapangan pekerjaan hingga pembayaran pajak. Pada si saudari Ananda, bagaimana kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Membuka lapangan pekerjaan baru. Lapangan kerja baru ini bisa dalam hal memproduksi barang maupun mendistribusikan barang. Oke, kepada saudara Iqbal lagi, apa saja bentuk usaha dalam kegiatan masyarakat di Indonesia? Bisnis bidang perdagangan, industri, pertanian, dan perikanan. Oke, pada Iqbal lagi, apa sih menurut Iqbal penyebab banyaknya kegiatan ekonomi di Indonesia itu? Iklim dan juga kondisi geografis yang strategis. Baiklah, itu tadi materi hari ini. Ibu minta si Ananda memberikan kesimpulannya. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individual maupun kolektif. Baiklah, itu tadi podcast dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya akan memperkenalkan anak-anak dari kelas 6. Yang pertama ada kedua, ini ketiga, ini. Baik. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan mengenai seputar pendidikan atau proses pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Frankie, bagaimana? Apa sih yang Frankie dapat dalam proses belajar bersama Ibu Nurul tadi? Dapat pelajaran tentang membaca, Oh, bisnisnya ya. Nah, itu Umar, apa sih yang Umar dapat selama proses pembelajaran dengan Ibu Nurul tadi? Kuat, kemudian ujung maknanya. Baik. Untuk Frankie, apa sih yang Frankie dapat ini tangkap selama Ibu Nurul ngajar di kelas ini?
Magnet, titik magnet. Ya. Utara, Utara. utara, utara. Jadi Jadi kalau menolak. Sedangkan kalau utara ketemu selatan gimana? Nah, jadi kalau perbedaannya kalau utara ketemu utara, jadi maknanya akan kalau menolak. Sedangkan utara ketemu selatan, ya kan tarik menolak. Nah, apa sih yang kita paham tentang sama proses perjalanan di bumi di sana? Nah, magnet itu senyaman apa aja contohnya? paku, Besi, baja, jarum, kawat. Baik, oke ya, paham semua ya tentang proses pengajaran yang di Nur Rasa tadi. Baik, untuk yang kedua itu apa sih membuat Rengki semangat untuk datang ke sekolah? Oh, bisa belajar melatih ya, lebih cepat nulisnya jadi bagus kayak gitu. Sama ilmu gimana? Kalau Umar belajar dan mengenal ilmu. Nah, kalau Hengki apa? bisa belajar dan mengenal Kalau kita ilmu belajar dan bisa juga kita teman-teman jadi senang kan kalau kita sekolah kita ketinggalan pelajaran, nggak ketemu teman, bosan kan di rumah kan. Baik, dan juga bisa belajar. Terima kasih ya anak-anak telah meluangkan waktunya untuk podcast bersama Bapak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rian Sutandi, ATM 502025. Mas ya, namanya siapa? Di sini kita belajar tentang pembelajaran pada hari ini. Tadi pertanyaan Bapak tadi itu kita belajar tentang apa nih? Tentang teks proklamasi ya. Apa yang Anda ketahui tentang teks proklamasi? Tentang penjajahan yang ada. Tentang penjajahan di Indonesia, di mana Indonesia menjadi yang dijajah. Siapa tokoh proklamasi? Saatnya istirahat. It's time to have break. Saatnya istirahat. It's time to have break. Apa saja? Gimana sih pelajaran dengan Bapak? Sudah menghafal. Seru nggak? Seru ya. Saya biasanya bermain-main juga ya. Main game, bermain apa lagi mas? Bahasa dengan dia. Apa masalah tidak paham dengan materi pada hari ini? Paham ya mas ya. Jadi tidak ada apa yang ditanyakan nggak ada ya mas ya. Mungkin cukup sekian ya mas ya. Video pembelajaran ataupun video podcast hari ini. Terima kasih waktunya Mas Anas. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.